Laut memiliki banyak kekayaan yang dapat menghidupi masyarakat, khusus masyarakat pesisir pantai. Salah satu mata pencaharian yang ada di laut yaitu nelayan. Di tengah-tengah lautan yang luas, sang nelayan berjuang melawan gelombang yang menghempas. Dengan hati penuh harapan, mereka mencari rezeki dari laut yang memberi kehidupan. Oke Pak, sorry ya Pak, maaf ya Pak mengganggu waktunya. Jadi kami mau minta dokumentasi penjelasan dari Bapak. Ini Bapak siapa nih? Panto, iya Panto. Panto kegiatannya sehari-hari nelayan nih Pak. Ya, nelayan dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun sampai sekarang Iya. masih nelayan juga. Ya, sampai sekarang umur 41. Oh 41, Masya Allah. Jadi ini pekerjaan utama atau gimana Pak? Kerja utama. Pekerjaan utama. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi dalam sehari itu kita nelayan aja. Itu berapa kali Pak? Kalau waktunya kapan-kapan aja gitu? Kalau waktunya sekarang Minggu. Sabtu sama Minggu. Ya, Jadi hari-hari kalau lain? Hah? Hari-hari lain Senin, Selasa itu gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi ini ngapain apa Pak? Kalau Biasanya kan bapak kan nggak tarik, nggak tarik ikan. Nah, biasanya itu bapak ngurusin untuk perawatan. Jadi dalam Sabtu Minggu itu waktunya pagi, siang, malam. Pagi sampai jam 11. Pagi dari jam berapa itu Pak? Jam 6 lah. Jam 6 sampai Jam 11. jam 11. Iya. Jam 11. Nah, jadi ini kalau kegiatan Bapak nelayan itu ngapain Pak? Ngambil ikan sama jaring atau gimana Pak? Pukat. Sama pukat Iya. namanya Pak? Bukan namanya. Kalau jaring itu dari nilon, dari di bawahnya. Kalau itu original. Masih kali. Jadi lebih kuat ya? Iya. Lebih kuat. Itu kalau kegiatannya sambil apa nari atau gimana Pak? Atau nanti ganti-gantian ke tengah atau gimana? Enggak lah. Gimana Pak? Tadi kan udah dia orangnya lagi tentang ikan ya. Yang satu dari sana, yang satu lagi kalau udah nyampe laut itu. Menggunakan jadi lawannya sama kiri kanan harus pasang. Itu berarti tangannya. Oh, Nah, iya. itu tangannya itu badannya. Jadi ditarik ke apa? Ke permukaan gitu ya Pak? Iya. Baru kalau hasilnya gimana Pak? Kalau hasilnya kita lagi rata. Sama rata yang 2 kelompok itu ya Pak? Iya. Berapa orang semuanya ada 10. Misalnya 100.000 atau 200.000. Oh jadi ketika diambil langsung dijual? Itu banyak yang beli. Langsung dijual Iya. Pak? Itu makanya kita buka hari lagi tapi bisa meninggal. Kalau hari biasa enggak. Kalau hari biasa cuma Dibawa ke tempat apa? Iya. Jualan tempat penampungannya. Jadi dijual itu harga jualnya itu bagaimana Pak? Harga jualnya itu kadang ada yang minta 20.000. Jadi berminta tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya nggak per kilo gitu ya Pak? Enggak, kilo enggak. Kalau terbuka jarang per kilo. Yang begini itu cuma Nah, sekali lagi Pak, kalau dalam hitungan per harinya dari Sabtu nih, Nah. berapa Bapak dapat Penghasilan. ya penghasilannya? Allah. Ya tentu ya Pak. Nah, si lautnya itu kita nggak tahu. Seperti itu. Kalau pagi sampahnya bisa 1 juta. Itu banyak dapatnya itu tergantung apa Pak? Tergantung cuaca, Tergantung ikan lah. Ya, bukan tergantung ikannya. tergantung ikan. Jadi kalau ikannya banyak gitu, banyak juga dapat. Kalau tergantung cuaca, ikannya nggak ada gimana? Misalnya cuacanya bagus, ikannya nggak ada. Jadi gimana? Cuacanya bagus, nggak baik, ikannya banyak. Gimana? Itu termasuk tantangan nggak Pak kalau misalnya cuaca? Tantangan lah. Tantangannya Pak. Kalau di tengah itu Kalau jadi nelayan, tantangannya mati. tantangannya Nah, ini nelayannya orang nggak bisa hidup namanya. Tuh lihat tuh payang. Payang itu dulu berapa lama sudah jatuh ke orang, tapi sekarang hukum orangnya. Nah, kalau di tengah itu kan tadi puket tadi Pak. Ya, ini namanya puket putih. Kalau itu payang.
itu diletakkan saja atau ditunggu atau bagaimana? Mana? Yang di tengah itu kan di Kan bukan ditunggu, habis direntang, ditarik lagi. Nggak bisa lihat di YouTube, namanya Persumbat. Itu mau payang. Bergabung di Persumbat. Jadi ditariknya tuh langsung gitu ya? Ya ada apa? Buka, Persumbat sekarang buka. Nah, jadi kami cari. Persumbat namanya payang, memang jadi kita jelas semua. Kita tahu. Jadi orang ngomong aja. Kita sekarang buka. Kelihatan cara orang bukanya, di mana ikannya, apa ikannya kelihatan. Ikan bonggol, ikan kembung, kelihatan semua. Ikan sendiri, ikan bawal, kelihatan semua. Tapi kalau di kerja kecil, Oke Pak. lari. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Ya, tanggapan Bapak gimana selama jadi nelayan gitu, mulai dari tantangannya, penghasilannya, bagaimana harapan Bapak ke depannya? Kalau orang tempat sekarang mau minta bantuan aja ke pemerintah. Masalahnya di nelayan pendapatan tidak memadai. Buat di perahu aja nggak dapat. Apalagi makan. Hampir sebagian besar masyarakat pesisir pantai, mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Walaupun teknologi semakin maju, namun para nelayan tetap menggunakan cara tradisional yang diajarkan nenek moyang untuk menangkap ikan, karena tidak ingin merusak kekayaan yang ada di laut. Sekarang jam 4, jam 5, kerja pulang. Kalau pulang nggak ada pulang jam 2, jam 5, jam 6 sore kami. Penghasilannya lumayan lah, alhamdulillah. Bisa dikatakan memadai, cuman kadang sekarang apalagi ikan sudah mulai kurang, jadi kendala sekarang. Para nelayan percaya apabila menangkap ikan menggunakan jaring, itu akan merusak terumbu karang. Karena jaring yang digunakan akan tersangkut di terumbu karang dan merusak tempat pertumbuhan ikan-ikan. Tantangan Bapak di laut bagaimana Pak? Kalau tantangan ya alhamdulillah orang-orang sini ya kalau katakan tantangan berat, badai, gelombang. Tapi alhamdulillah orang-orang sini ya kalau boleh dikatakan dia skillnya cukup hebat ya. Kita, karena kami bisa menerka atau menebak badai yang akan datang. Itu banyak masalah kami diajari kapan musim badai, kapan badai akan datang. Menjadi nelayan itu tidaklah mudah, seperti cuaca, ombak besar, dan juga badai menjadi tantangan seorang nelayan ketika di tengah laut. Apabila dengan penghasilan yang minim, namun para nelayan tidak putus asa dan tetap bersyukur, karena mereka percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Peralatan yang kurang memadai menjadi kendala nelayan saat menangkap ikan. Beberapa kali para nelayan meminta bantuan kepada pemerintah, namun selalu hanya menjadi buah bibir saja. Para nelayan berharap melirik dan tidak memandang rendah seorang nelayan, dan memberikan bantuan yang sesuai dengan yang para nelayan butuhkan. Para nelayan memiliki tantangan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Tantangan ini banyak memunculkan masalah dan harus dihadapi dengan mencari solusi. Tetapi, banyak masalah para nelayan belum memiliki solusi, karena perlu bantuan dari orang-orang penting yang dapat membantu para nelayan tersebut. Salah satunya adalah pemerintah. Hasil dari pembicaraan kepada para nelayan, mereka membutuhkan bantuan untuk mencari ikan demi menafkahi keluarganya, sehingga pemerintah harus memiliki kesadaran untuk memberikan bantuan kepada para nelayan, terkhususnya di Kota Padang.